semangat dan terus belajar Bunda. Ya, Bunda silahkan ya bisa diberikan ilmu arahan serta penguatan pada sahabat yang mengikuti training aplikasi pada hari ini. Silakan Bun. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu Mitra unit aktif ya, Bapak Ibu sebagai mitra atau kepala unit atau yang mewakilinya ya. Hari ini kita belajar eh, tentang aplikasi laporan yang menjadi kewajiban dari mitra atau yang sudah bekerja sama dengan Bimba UEO ya. Adapun laporan ini, training aplikasi ini eh, bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu karena laporan aplikasi ini untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit ya, tapi untuk mempermudah kepala unit untuk memberikan laporan kepada mitra dan mitra melaporkan langsung ke kantor sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil atau kerjasama ya. Untuk training hari ini mungkin nanti Pak Arif akan memberikan awal dulu untuk pemaparannya. Nanti ketika sudah selesai baru Bapak Ibu dapat bertanya. Jadi ketika Pak Arif memberikan informasi yang sudah pernah membuka aplikasinya, terus ada kesulitan, mohon dicatat kesulitannya apa, nanti bisa bertanya di akhir pemaparan ya. Jadi jangan ketika setengah, Pak, ini gimana? Jangan. Saya berharap mitra mendengarkan dulu, memahami, nanti kalau perlu bisa dicoba langsung di eh, laptop atau di komputer atau bahkan di handphonenya masing-masing gitu loh. Tujuan dari pembuatan aplikasi laporan ini selain mempermudah mitra membuat atau kepala unit membuat laporan, juga apa ya, laporannya dibuat per hari. Jadi setiap hari itu dilaporkan, setiap hari dilaporkan. Jadi tidak menunggu harus sampai 1 bulan terus dilaporkan. Nah itu akhirnya mitra akan lupa gitu loh. Setelah dilaporkan, dibayar lisensinya sesuai dengan kesepakatan 5% atau 10% seperti itu ya. Kami berharap mitra dapat mematuhi dan menaati laporan ini dan dilaporkan setiap bulan karena konsekuensinya ketika tidak melaporkan 2 bulan berturut-turut, kami akan memblokir atau memblacklist ya untuk secara sistem untuk apa namanya eh, Bimba Shopnya gitu loh. Apa namanya, kami akan memblacklist nanti setelah secara sistem gitu loh untuk laporan dan bagi hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Arif. Kita sama-sama belajar ya apa yang ada kesulitan dari mitra atau dari kepala unit bisa disampaikan nanti perihal apapun ya tentang aplikasi, terutama tentang aplikasi ya. Demikian Pak Arif bisa dilanjut untuk pemaparannya. Dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas arahan serta penguatan yang telah disampaikan kepada kami ya, sahabat. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda. Pastinya nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kalau misalkan memang ada pertanyaan ya, bisa disimpan dulu pertanyaannya, dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan, bisa dan juga kami respon di sesi terakhir gitu ya, sesi tanya jawab nantinya. Dan tadi juga disampaikan oleh Bunda Nani bahwasannya bagi mitra-mitra yang baru, nah ini nanti mungkin baru bisa melihat saja ya gitu untuk bisa melihat dan memperhatikan bagaimana cara penginputannya. Namun mitra-mitra yang lama yang sudah pernah diberikan username dan passwordnya mungkin bisa sambil dicoba jika memungkinkan. Nah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama lagi. Kami akan langsung saja untuk mencontohkan bagaimana cara untuk mengoperasikan laporan online, laporan
kegiatan di unit Bimba IUEO. Yang pertama, nah, sebelum kita masuk ke laporannya, nah, seperti biasa saya pasti akan memperlihatkan ini terlebih dahulu, yaitu ini untuk membantu Bapak Ibu nantinya untuk mempermudah fitur ataupun menu apa saja nanti yang Bapak Ibu akan eh, input, akan lihat atau akan diedit seperti itu ya. Jadi ada 10 fitur, 10 menu yang akan kami sampaikan dan juga nanti Bapak Ibu wajib untuk laksanakan ya di laporan aplikasinya masing-masing agar tentunya bisa sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu ya, sesuai dengan yang diminta oleh pusat. Dan yang pertama, ini ada menu login. Nah, menu login tentunya ketika kita masuk ke aplikasi ya, semua aplikasi, semua sosial media pasti dibutuhkan login. Nah, untuk login ada linknya, linknya yaitu https slash double slash laporan stripbimba.com slash unit slash login. Nah, nanti bagi unit yang lama kemungkinan sudah disampaikan ya untuk linknya, tapi kalau unit yang baru-baru mungkin ada yang belum ya, ada yang belum mendapatkan. Nah, nanti sambil menunggu nanti pasti akan diberikan linknya termasuk username dan juga password ya. Nanti untuk username dan passwordnya bisa menunggu dari kemitraan, nanti akan disampaikan untuk unit-unit yang baru. Nah, untuk username-nya kita menggunakan kata Bimba ya, kata Bimba BI kecil MBA besar. Kemudian menggunakan 5 digit angka. Angkanya ini untuk menggunakan nomor cabang unit. Kemudian nanti masukkan password. Kita arahkan untuk ganti password dari old password, new password, dan confirm password. Nah, agar memperjelas ya caranya seperti apa, kita langsung saja masuk sambil masuk ke laporan aplikasinya. Nah, seperti ini ya Bapak ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu dikirimi link yang seperti ini, laporan stripbimba.com, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada tampilan, ada pilihan untuk pusat, untuk mitra, dan untuk unit. Nah, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu sebagai mitra atau sebagai kepala unit. Nah, kalau di sini nanti yang akan saya jelaskan adalah laporan untuk kepala unitnya. Nah, jadi kita pilih yang berwarna hijau. Ini untuk laporan kepala unitnya. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Tampilannya akan berubah seperti ini. Tentunya kita diarahkan untuk sign in atau login ya menggunakan email dan username dan juga password. Seperti biasa, memasukkan username dan password. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk username-nya menggunakan 5 kata Bimba ya, 5 huruf kata Bimba, BI kecil MBA besar. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Kalau sudah bergabung di Bimba, tentunya teman-teman harus paham penulisan Bimba, kata Bimba ya, BI kecil MBA besar. Lalu ditambahkan menggunakan 5 digit. 5 digit ini diambil dari nomor cabang unit masing-masing. Nah, mungkin dari unit-unit yang lama, nah ini bertanya-tanya, Pak, yang diberikan nomor cabangnya itu hanya 4, gitu ya, hanya 4 digit. Nah, seperti data yang saya punya, ini nomor cabangnya 4372. Nah, kemudian agar terpenuhi 5 digitnya, maka kita tambahkan angka 0 di depannya. Nah, seperti itu. Jadi, hampir semua unit pasti menggunakan username seperti ini, menyesuaikan dengan nomor cabang unitnya masing-masing. Nah, jadi seperti ini contohnya yaitu BI kecil MBA besar 04372 itu untuk username-nya. Kemudian untuk passwordnya kalau diberikan dari pusat pertama kali itu pasti sama semua menggunakan 123 123. Tetapi ini ya karena kami sudah lama jadi pasti nanti kami arahkan untuk mengganti password agar tidak terjadi kesalahan teknis, yaitu mungkin saja unit lain akan masuk ke laporan aplikasi Bapak Ibu ataupun kita ya dari unit dari kita sendiri karena kesalahan menuliskan angka sehingga nanti bisa masuk ke laporan aplikasi unit lain. Jadi tadi kami rekomendasikan untuk ganti password.
Ya, kita masukkan passwordnya, kemudian kita sign in. Klik sign in ya. Nah, setelah kita berhasil sign in, maka kita akan masuk ke laporannya dan disambut langsung ya oleh informasi tagline Bimba, yaitu relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Oke, baik, bisa kita close. Dan bagaimana caranya untuk kita ganti password? Nah, bisa kita lihat di kanan atas ya, pojok kanan atas, PJKA. Nah, di pojok kanan atas ini ada gambar foto profil ya. Nah, di sini ada gambar foto profil, bisa kita klik. Nah, ada dua pilihan yaitu change password dan logout. Nah, bisa kita pilih change password untuk mengganti password, logout untuk keluar. Nah, ini sudah saya rasa sudah paham ya, karena sering menggunakan media sosial dan aplikasi. Nah, ini pasti sangat mudah. Kemudian kita change password, pilih change password, kita masukkan old password, password lama yang diberikan oleh pusat, kemudian tinggal kita ganti password barunya. Password baru bisa disesuaikan dengan kebutuhan unit masing-masing, ya. Kemudian new password kita isi, confirm password isinya sama dengan new password. New password dan confirm password isinya sama, harus wajib ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak sama tidak bisa kita ganti ya. Nah, jadi new password dan confirm password sama. Nah, setelah sudah di input semuanya dari old password, new password dan confirm password, kita tinggal update password. Nah, nanti di kemudian hari kita login, kita sudah bisa menggunakan password terbaru. Nah, jadi kalau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kalau bisa untuk penggunaan passwordnya, password barunya disimpan ya, disimpan entah di handphone, di kertas ataupun dimanapun lah yang mudah dicari ketika memang sahabat semuanya lupa untuk passwordnya. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk menu yang pertama yaitu login dan juga mengganti password. Kita lanjut ke menu berikutnya. Menu yang berikutnya ada menu profil unit. Nah, kemudian ada profil unit, ada kontak, ada rekening bank, ada konfirmasi ke PIC jika belum sesuai. Kita kembali lagi ke laporannya. Kita cari yang menu bernama profil unit. Nah, di sini ya, di kiri, di bagian kiri di sini ada menu-menu dan submenu. Kita pilih yang profil unit. Profil unit isinya tentu mengenai profil dari unit kita masing-masing. Nah, seperti ini ya, ini contohnya. Ada dari profil unit itu terdiri dari profil unitnya, dari nomor cabang sampai dengan nama core wheel. Nah, kemudian ada nomor kontak, ada telepon sampai dengan alamat. Nah, kemudian ada rekening bank, ada nama bank sampai dengan atas nama dari rekening bank tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk di profil unit ini, Bapak Ibu tidak bisa untuk mengedit ya, tidak bisa mengganti isinya. Bapak Ibu hanya bisa memantau ya, hanya bisa melihat. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, contoh ya, misalkan namanya tidak sesuai atau mungkin kontaknya tidak sesuai. Nah, ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk bisa konfirmasi ke pusat, baik itu ke langsung ke kemitraan, ke Bunda Nani atau Bulusi, atau ke pengawas, atau ke Korwil jika ada Korwilnya. Nah, ini boleh ya. Jadi silakan konfirmasi, nanti akan kita segera proses agar bisa diperbaiki untuk profil unitnya. Nah, adapun kalau misalkan mau langsung ke pusat ya, Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Di sini di atasnya profil unit ini ada laporan. Nah, Bapak Ibu pilih. Nah, nanti di sini juga akan muncul. Yang pertama ada teknis laporan ya. Nah, ini di sini bisa dibaca ya. Nanti ada laporan pertumbuhan di tanggal 5 setiap bulan untuk bulan sebelumnya, kemudian royalti, kemudian dan ada call center di sini ya. Call centernya di 081585198372. Nah, ini kalau misalkan ada kendala, ada yang mau ditanyakan tentang aplikasi, ada ya
salah di profil unitnya. Nah, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke nomor WhatsApp tersebut. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk profil unit hanya pengecekan. Jadi nanti kalau tidak ada yang tidak sesuai bisa konfirmasi ke pusat. Kemudian yang ketiga, nah ini kita sudah masuk ke staff ya, data staff, menu staff. Kita masuk ke daftar staff. Nantinya akan ada input dan update. Ada tombol tambah staff, tombol import staff, download import staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Nah, kita masuk lagi ke menunya. Di sini ada menu staff di bawah profil ya. Kemudian kita klik. Nah, kita pilih yang sesuai tadi arahan. Ada di daftar staff. Kita pilih yang daftar staff. Nah, daftar staff ini isinya yaitu nama-nama staff, nama-nama relawan ya, relawan unit yang ada di unit kita masing-masing. Nah, ini isinya itu semuanya. Nanti bagaimana cara menambahkan? Ada dua tombol yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada tombol tambah staff, kemudian ada tombol import staff. Tambah staff ini menambahkan data dengan satu persatu ya. Satu nama, satu data kita tambahkan, satu data kita tambahkan. Bisa kita menggunakan tambah staff. Tapi misalkan ada beberapa data ya, misalkan ada banyak data yang mau diimport juga bisa. Kita bisa menggunakan import staff. Nah, ini kita bisa mengupload banyak data dengan menggunakan tombol import staff ini. Nah, ini ada satu contoh ya untuk data yang sudah kami input di sini. Ya, data yang dibutuhkan kurang lebihnya seperti ini. Ada NIK, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja, dan aksi. Nah, saya jelaskan dulu untuk NIK ya. NIK ini nomor induk karyawan. Ya, nomor induk karyawan atau nomor induk relawan. Nah, jadi NIK ini tidak ada hubungannya dengan KTP ya. Jadi tidak perlu lihat KTP, tidak usah menggunakan nomor induk kependudukan, tapi nomor induk karyawan. Nah, bisa kami simpulkan ya, bisa Bapak Ibu simpulkan bahwasanya ini hanya eh, diberikan nomor urut saja. Nah, seperti itu. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu boleh ya. Boleh, tetapi contoh yang kami berikan yaitu seperti ini ya. Kami menggunakan nomor cabang, 5 digit nomor cabang ditambah 3 digit nomor urut. Nah, seperti ini. Dan kebetulan nomor urut kami sampai nomor 26. Jadi ketika kita mau tambah ya, ketika kita mau tambah data staff artinya nicknya harus di atas angka selanjutnya ya. Angka selanjutnya yaitu 27 ya. Nanti kami akan mengupload nomor 27. Nah, kita contohkan untuk penambahan tambah staff yang terlebih dahulu. Kita klik tambah staff, kita diarahkan untuk menambahkan staff. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk menambahkan staff. Nicknya Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1 ya, 1, 2 dan seterusnya ya. Tapi karena kami sudah menggunakan angka yang lain, angka-angka yang lebih unik gitu ya. Jadi kami menggunakan seperti ini yaitu 04372 027. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan ya. Jadi ini hanya nomor urut saja, tetapi untuk di unit kami bikin lebih unik gitu. Jadi misalkan yang terakhir adalah 26, berarti selanjutnya 27, 28 dan seterusnya. Kalau misalkan mau dimulai dari angka 1 ya 001, 002, 003 dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk NIM. Jadi ini bebas untuk NIM-nya, nick-nya maaf. Nah, kemudian kita masukkan namanya, nama yang bersangkutan, nama misalkan nama kita sendiri gitu ya, yang belum masuk, tinggal kita masukkan nama kita sendiri. Nah, ini contoh ya. Misalkan namanya Andike Marta, kemudian kita isi jabatannya sesuai jabatan yang bersangkutan. Contoh misalkan jabatannya kepala unit, kita pilih yang kepala unit. Kemudian statusnya kita pilih yang aktif atau misalkan masih magang ya kita pilih magang. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti sudah aktif bisa diubah menjadi aktif. Nah, seperti ini ya. Kemudian departemennya tentunya kita pilih yang Bimba Ayuweo.
Lalu kita masukkan tanggal masuk. Tanggal masuk ini tanggal kita masuk di unit gitu ya. Tanggal kita masuk mulai berproses di unit Bimba. Nah, kita bisa sesuaikan saja. Contoh misalkan kita masuknya di, nah seperti ini ya. Contoh, nah masuk di tanggal 1 Februari 2026. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa ketik manual ya. Contoh seperti ini 01. Nah, dengan tanda pemisahnya yaitu strip ya. Tanda pemisahnya untuk pemisah tanggal, bulan, dan tahun itu menggunakan strip. Bukan garis miring, bukan titik ya. Jadi untuk tanda pemisah tanggalnya menggunakan strip 01, strip 02, strip 2026. Nah, ini bisa diketik manual atau kalau tidak bisa diklik yang gambar tanggalnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu cari di sini ya. Untuk bulannya bisa Bapak Ibu cari, misalkan tahunnya bisa Bapak Ibu cari juga di sini. Nah, misal untuk tanggal lahirnya tahun 2000, tanggal lahirnya di bulan Maret, kemudian untuk tanggalnya bisa misalkan 14. Nah, 14 Maret tahun 2000 ini tanggal lahir seperti ini. Sama ya untuk penulisan tanggal, untuk pedomannya. Kemudian kita masukkan nomor telepon sesuai dengan nomor telepon yang bersangkutan. Lalu email juga disesuaikan saja dengan email yang bersangkutan. Kemudian ada nomor rekening bank dan atas nama ini ada tandanya opsional. Jika dibutuhkan boleh diisi ya. Jika tidak ya tidak perlu diisi seperti itu. Jadi ini opsional saja terserah unit gitu ya, terserah unitnya masing-masing. Namun kami menyarankan alangkah lebih baik diisi gitu ya, karena ini kan kebutuhan untuk database unit masing-masing. Nah, bisa kita isi misalkan seperti ini. Nah, bisa kita sesuaikan. Jadi untuk datanya bisa kita cek kembali sebelum kita simpan. Nah, dari NIK, nama, jabatan, sampai dengan rekening bank ya, bisa dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai bisa diganti. Kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, maka datanya akan masuk di sini ya. Atas nama Andike Marta yang tadi kita masukkan, NIK-nya 27, tanggal masuknya 1 Februari 2026, masa kerjanya 3 bulan. Ya, itu untuk menambahkan staff. Jadi kalau ada staff lagi, Bapak Ibu bisa klik di sini tambah staff, input data lagi, kemudian tinggal disimpan kalau datanya sudah sesuai. Lalu di sini ada kolom aksi ya, ada kolom aksi, 3 kolom aksi yaitu lihat staff. Nah, kalau kita klik di sini untuk lihat staff, kita hanya melihat data-data staff. Ya, kita hanya melihat data-data staff saja. Kemudian ada lagi yaitu ubah staff di sini. Nah, kita bisa mengubah data-data staff kecuali nick ya, nicknya terkunci ya, tidak bisa kita edit. Nah, kita bisa ubah data-datanya, misalkan ada yang mau diubah. Nah, contoh seperti ini. Nah, kemudian ada set as out staff. Nah, set as out staff ini berperan atau berfungsi untuk menandai jika yang bersangkutan sudah resign atau sudah keluar ya. Contoh misalkan Indriani Sandra ini dia keluar alasannya mungkin pindah rumah gitu ya. Misalkan pindah rumah karena pindah rumah jadi tidak bisa pindah rumahnya jauh, nah, tidak bisa melanjutkan lagi berproses di Bimba. Nah, sekarang tinggal kita set sebagai keluar di sini ya. Untuk alasan keluarnya dibiarkan saja. Kita pilih tanggal keluarnya saja ya, disesuaikan tanggal keluarnya misalkan di 1 Mei 2026. Kemudian catatannya tinggal kita sesuaikan dengan alasan yang bersangkutan keluar. Kalau sudah tinggal kita set sebagai keluar di sini. Nah, maka di sini ada statusnya akan keluar ya, alasannya pindah rumah. Nah, kemudian ada tambahan data, ada tambahan kolom aksi di sini yaitu delete staff. Kalau misalkan memang mau di delete, tetapi tidak di delete pun tidak masalah ya, tidak perlu di delete gitu. Jadi biarkan saja datanya karena tidak berpengaruh apapun seperti itu.
Nah, itu ya tadi untuk tambah staff. Kemudian saya mencontohkan untuk impor staff ya. Nah, untuk impor staff ini nanti akan diperlukan aplikasi tambahan untuk mensupport kita mengupload di database-nya. Kita contohkan ya untuk impor staff. Untuk impor staff kita harus klik impor staff. Nah, kemudian kita diarahkan untuk klik di sini ya, klik here, klik di sini to download sampel filenya, kita klik. Nah, kemudian di sini ada data ya atau ada file yang akan kita ambil. Nah, kita simpan di coba kita simpan di sini ya. Kemudian kita save. Nah, setelah terdownload, kita buka untuk impor staffnya tadi. Nah, ini adalah template untuk kita mengupload data-data staff. Nah, lalu apa aplikasi yang dibutuhkan? Nah, kita sudah siapkan aplikasinya, nanti juga akan kami kirimkan beserta dengan eh, fitur utama Webbase tadi ya. Kami kirimkan di akhir gitu seperti itu. Nah, untuk mengupload banyak data, kita memerlukan master generate import di sini ya, master generate import yang isinya sama ya, sama dengan tadi data-data yang dibutuhkan. Nah, tinggal kita masukkan nick, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir sampai dengan nomor rekening bank dan atas nama. Nah, di sini ya. Kemudian yang harus saya jelaskan lagi di atas ini ya, di bagian judul di bagian judul kolomnya di sini ada tanda bintang dan juga tanda pagar. Yang bertanda bintang artinya wajib diisi. Yang bertanda pagar artinya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalaupun tidak diisi, status CSV-nya yang harus kita perhatikan di akhir yaitu status CSV-nya bertanda checklist ya. Nah, kalaupun tidak diisi, statusnya akan tetap checklist. Tapi kalau yang bertanda bintang yang tidak kita isi, maka status CSV-nya akan berubah menjadi silang. Nah, kalau silang seperti ini artinya apa yang akan kita upload akan gagal atau tidak berhasil. Nah, tadi kami sampaikan bahwasanya yang perlu kita perhatikan adalah di sini kalau sudah checklist, artinya data-data yang kita masukkan sudah sesuai, sudah bisa kita upload ya. Sudah bisa kita upload. Mana data yang diambil? Data yang diambil yaitu data yang paling kanan. Yang berwarna hijau ini ya. Data CSV yang paling kanan ini kita ambil, kita copy, bisa menggunakan Ctrl C. Lalu kita kembali lagi ke template yang tadi sudah kita download di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, untuk templatenya disisakan di baris pertama ya. Ya, di baris pertama yang tulisannya nick, nama sampai dengan bank atas nama. Kemudian kita paste. Untuk pastenya ini menggunakan paste spesial yaitu paste values. Paste value itu yaitu paste yang bergambar 1, 2, 3 di bawahnya. Caranya kita klik kanan ya, klik kanan di mouse. Kemudian kita pilih yang bergambar 1, 2, 3. Pilih yang namanya keluar values. Nah, kita pilih, kita oke ya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita simpan ya, bisa kita save. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kita klik saja yes, kita pilih yes. Nah, setelah itu bisa kita close, kita kembali lagi ke laporannya, lalu kita klik yang berwarna merah di sini di import stuff. Nah, kita cari tadi data yang sudah kita simpan. Nah, di sini ya, import stuff template. Bisa kita pilih, kemudian open, lalu kita klik, yang terakhir kita klik import. Nah, maka datanya akan otomatis masuk ya, dua data tadi. Nah, kita akan dikirimi laporan. Nah, ini laporannya, import staff result, bisa kita save. Kemudian bisa kita buka untuk lihat laporannya untuk dua data yang sudah kita upload tadi, statusnya ya. Di paling belakang ini ada tulisan berhasil dan berhasil. Bisa kita close.
Kita kembali lagi ke data tadi ya yang sudah kita upload. Nah, di sini dua data ya untuk nicknya ya berurutan 26, 27, 28, 29 dan seterusnya. Nah, nanti pun kalau misalkan unit-unit baru bisa menggunakan dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, cara untuk menambahkan staf menggunakan dua tombol. Nah, ini tidak wajib digunakan semuanya ya. Jadi dipilih saja. Misalkan mau menggunakan tambah staf saja boleh. Nah, jadi kita tidak mewajibkan. Tapi misalkan dibutuhkan bisa menggunakan keduanya ya. Bisa menggunakan import staf seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu untuk cara menambahkan data staf di laporan aplikasi. Selanjutnya kita ke menu berikutnya yaitu menu keempat ada murid, buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol import murid, download import murid result, kolom aksinya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif dan perpanjang beasiswa. Kita masuk langsung ke laporannya. Untuk staff kita cukup di daftar staff ya. Kemudian kita lanjut ke murid ya. Menu murid kita pilih yang buku induk. Nah, buku induk ini adalah data-data murid aktif yang ada di unit kita ya. Data-data di unit kita. Nah, buku induk ini jantungnya aplikasi ya. Jadi hampir semua data akan terafiliasi di data murid ini di buku induk ini. Nah, jadi harap hati-hati ketika kita menginput agar sesuai gitu ya datanya. Nah, seperti tadi di data staff ada dua tombol untuk menambahkan data murid. Menggunakan tambah murid, menggunakan import murid ya. Tambah murid menambahkan data satu persatu, import murid menambahkan banyak data. Nah, ini contoh NIM-nya, nomor induk murid. Nomor induk murid ini juga sama ya, nomor urut. Hanya saja untuk NIM ini harus ya, sekali lagi untuk NIM, untuk nomor induk murid hukumnya wajib menggunakan 9 digit angka. NIM wajib menggunakan 9 digit angka. Contoh seperti ini ya. Untuk 5 digit awal kita sudah siapkan. Dipastikan menggunakan nomor cabang unit masing-masing. Nah, contoh ya, nomor cabang untuk unit untuk laporan yang saya pakai 04372. Nah, kemudian ditambahkan 4 digit angka tambahan di sini nomor urut. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan mau diawali angka satu ya, misalkan unit baru dimulai dari satu ya tinggal ditambahkan 0001 ya, ditambahkan 3 angka 0 kemudian angka satu di bawah di belakang paling belakang. Nah, kalau misalkan untuk melanjutkan ya tinggal sama 0002, 0003 dan seterusnya. Jadi karena NIM ya sekali lagi wajib menggunakan 9 digit angka. Nah, contoh seperti ini ya. Ini yang terakhir 113 artinya saya akan melanjutkan di 114. Tambah murid, kita klik tambah murid. Nah, ini NIM-nya ini sudah ada NIM pastinya ya atau awalannya sudah kita siapkan di sini 04372 sesuai nomor cabang unitnya masing-masing. Kemudian tinggal kita tambahkan 4 digit tambahannya. Contoh misalkan tadi 113 artinya 0114. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dimulai dari angka 1 ya tinggal 0001. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, oke. Jadi ini saya akan menyesuaikan dengan NIM kami yaitu 114. Nah, kemudian tinggal kita isikan namanya ya. Namanya misalkan nah seperti ini. Untuk namanya disesuaikan dengan nama Ananda. Kemudian tempat lahirnya disesuaikan dengan tempat lahir Ananda, tanggal lahirnya disesuaikan dengan tanggal lahir Ananda. Contoh, tanggal lahirnya di 2022 ya, contoh. Misalkan di tahun 2022
tanggal lahirnya, kemudian tanggal masuk disesuaikan dengan tanggal masuk Ananda di unit ya. Contoh misalkan Ananda masuk di awal bulan di tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei. Karena 1 Mei kan tanggal merah, jadi masuknya di tanggal 2 Mei. Nah, kemudian untuk tahapannya kita pilih, kita sesuaikan ya. Misalkan dia, mohon maaf, misalkan Ananda murid baru ya, kita bisa pilih ke persiapan. Nah, nanti kalau sudah ke kelas lanjutan, tinggal kita edit, diganti ke kelas lanjutan. Nah, seperti ini contoh kelas persiapan. Lalu untuk kelasnya kita pilih kelas Bimba Ayueo. Kemudian untuk golongannya ya. Nah, ini yang golongannya biasanya yang banyak ditanyakan. Ini standar 2, standar 3 sampai dengan 6 ya. Ada paket 72. Ini standar 2, 3, 4, 5, 6 itu kalau di unit kita pilihnya S2, S3, S4, S5, S6. Nah ya. Jadi S3 biasanya yang paling umum kan banyak kan S3 ya. Kita pilih saja S3. Standar 3 seminggu 3 kali. Nah itu untuk kelasnya. Kemudian misalkan dia kelas khusus, nah, K itu kalau di misalkan kelas khusus itu kan kalau yang reguler itu kan satu murid, satu guru 4 murid. Nah kalau kelas khusus itu biasanya satu guru 2 murid maksimal. Nah seperti itu bisa menggunakan ini. Kemudian yang bawahnya kalau misalkan ada kelas beasiswa bisa pilih kelas beasiswanya. Nah kalau misalkan ada kelas beasiswa full ya, duafa. Nah ini kelas duafa bisa menggunakan beasiswa full seminggu 3 kali. Nah ini untuk kelas duafanya. Nah, seperti tadi contoh yang kami sampaikan karena umumnya ya menggunakan S3 ya untuk anak itu seminggu 3 kali, eh, Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi saya contohkan untuk yang seminggu 3 kali kita pilih golongannya S3. Kemudian SPP ini ditulis disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing ya, disesuaikan saja dengan SPP Ananda. Contoh misalkan SPP-nya 250.000. Contoh ya, contoh misalkan. Nah, untuk penulisan 250 ribunya pun ditulis dengan angka saja, tidak perlu tambahan rupiah, tidak perlu tambahan strip, koma ataupun apapun. Kita tuliskan angkanya saja 250 ribu rupiah. Jangan sampai salah ya, dihitung benar-benar nolnya nanti kebablasan sampai 2.500.000 nanti ya. Nah, jadi ini dihitung benar. Jadi untuk SPP-nya disesuaikan dengan SPP unit masing-masing, disesuaikan dengan pembayaran anandanya. Contoh misalkan 250.000 kita isi 250.000. Kemudian petugas trial. Nah, misalkan ada petugas trialnya, tinggal kita pilih petugas trialnya. Lalu nama gurunya juga kita sesuaikan ya. Orang tuanya kita sesuaikan nama orang tuanya, kemudian nomor telepon juga kita sesuaikan. Kemudian di sini ada note atau catatan. Nah, jika ada catatan bisa disesuaikan di sini ya. Kalau misalkan tidak ada, tinggal kita tinggal ya. Karena di sini ada opsional. Opsional artinya boleh diisi, boleh tidak. Sama di petugas trial juga opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian info. Nah, info ini bisa kita tanyakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu mengetahui Bimba dari mana? Apakah dari brosur, event, humas? Humas ini dari orang tua murid aktif yang menyampaikan kepada yang bersangkutan sehingga bisa mendaftar ke Bimba, atau dari internet atau dari spanduk. Nah, contoh yang bersangkutan taunya dari humas. Oh, ada saudara saya yang masuk di Bimba, dia cerita-cerita ternyata di Bimba sangat bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa kita pilih humas di sini. Lalu alamatnya bisa kita sesuaikan. Misalkan alamatnya ya seperti ini. Kalau nah, seperti ini misalkan ya, nanti bisa disesuaikan untuk alamatnya masing-masing. Nah, kalau sudah, jangan buru-buru disimpan ya, sahabat. Kita cek terlebih dahulu NIM-nya sampai dengan infonya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, baru kita simpan. Nah, datanya sudah berhasil kita upload di sini. NIM 114, tanggal masuk 2 Mei 2026, nama Maidra umur 4 tahun, golongannya
S3 SPP-nya 250.000, gurunya Bu Hana. Untuk beasiswa tidak ada, statusnya murid baru. Nah, di sini ada kolom aksi, ada aksi start set sebagai keluar ya. Contoh ini jika muridnya keluar, lalu ada lihat murid, ada ubah murid. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Kalau misalkan ada murid yang sudah keluar, nah seperti ini. Misalkan ya, anak atas nama Fandi Ahmad ini ya, ini ingin keluar. Nah, tinggal atau sudah keluar gitu. Tinggal kita tandai saja di sini ya. Kita tandai, kita klik di sini ya, set sebagai keluar, kita pilih alasan keluarnya. Nah, contoh misalkan Anandanya sudah masuk TK. Nah, ini biasanya di bulan-bulan ini ya, yang banyak masuk TK, masuk SD gitu. Nah, di sini di bulan Mei, Juni, Juli. Nah, banyak murid keluar yang masuk TK, masuk SD. Nah, contoh seperti ini. Tanggal keluarnya kita sesuaikan dengan tanggal keluarnya, misalkan di bulan April. Nah, seperti ini. Tinggal kita set sebagai keluar. Nah, di sini ya. Atau bisa kita cari sebenarnya ya. Bisa kita search di sini di bawah import murid ini bisa kita search atas nama Fandi. Nah, di sini Fandi Ahmad ya sudah keluar di tanggal 30 April 2026, alasan masuk TK atau SD. Nah, kemudian ya yang diperlukan ketika ada murid yang keluar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini rata-rata murid yang keluar. Nah, di sini ya, rata-rata murid yang keluar ini SPP-nya berubah menjadi nol. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada yang belum nol, maka kita edit ya. Contoh seperti ini. Atas nama Randy, SPP-nya masih 250.000. Kita ubah SPP-nya menjadi nol jika Ananda tersebut keluar. Nah, karena akan berpengaruh nanti kalau tidak kita hapus. Nanti kemungkinan bisa menjadikan adanya tagihan gitu ya, tagihan di Anandanya karena masih ada datanya. Tinggal kita edit di sini SPP-nya dari 250.000 menjadi nol. Tinggal kita simpan. Nah, tadi ya atas nama Randy. Nah, di sini Ananda Randy SPP-nya sudah berubah menjadi nol. Nah, di sini. Itu untuk status murid keluar ya. Tadi kolom aksi untuk keluar. Lalu kolom aksi berikutnya ada lihat, lihat data murid ya. Seperti tadi, lihat kita hanya bisa melihat data muridnya. Lalu ada edit tadi seperti tadi ya, kita bisa mengedit data murid yang mungkin berubah statusnya, mungkin berubah atau mungkin ada yang cuti. Nah, contoh seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang cuti juga ya, karena kejadian juga di unit ada murid yang ingin cuti, apalagi di unit aktif ini masih manajemen kebijakan dari unitnya masing-masing ya. Contoh misalkan kalau masih ada cuti, Bapak Ibu bisa klik ini ya atas nama Firda ya. Misalkan anak nama Firda ini ingin cuti, nah tinggal kita edit datanya ya di sini. Kemudian kita pilih not di sini ya. Notnya kita ganti menjadi cuti. Nah, di sini ya, cuti. Nah, lalu SPP-nya ini disesuaikan dengan SPP murid cuti. Nah, jadi kalau biasanya yang berlaku di biasanya gitu ya, cuti itu kalau tidak bayar 50%, 10% atau berapalah gitu ya, sesuai kebijakan dari unit juga ada yang gratis ya, ada yang tidak bayar. Nah, kalau misalkan bayarnya 50%, tinggal isi ya SPP-nya diedit misalkan 125.000 ya diganti 125.000. Jadi 50%-nya 250.000. Tetapi kalau gratis ya, kalau gratis ini tidak bisa kita menggunakan angka nol. Kalau cuti tidak bisa menggunakan angka nol, tapi kita ubah menjadi angka satu. Nah, seperti ini. Ini kalau muridnya cuti dan di unitnya cuti itu gratis. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau gratis angka satu, tapi kalau masih berbayar disesuaikan saja.
Cuti berbayar di unit berapa? Nah, SPP-nya diganti sesuai yang berlaku. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk mengedit jika cuti. Kemudian tinggal kita simpan. Murid atas nama Firda. Nah, nanti murid atas nama Firda statusnya akan berubah menjadi cuti. Nah, seperti ini ya. Ada note di sini menjadi cuti ya. Cuti, kemudian SPP-nya juga menjadi RP1. Nah, seperti itu. Ini contoh misalkan cutinya gratis. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk sekali lagi menambahkan data murid. Nah, kemudian ini ya, ini juga untuk perpanjang beasiswa. Biasanya kalau ada murid beasiswa, nah seperti ini tanggal berakhirnya sudah berakhir nih ya. Ini untuk sebagai catatan gitu ya, sebagai pengingat. Ini ada perpanjang beasiswa di sini. Nah, kalau beasiswanya sudah berakhir, nah pasti akan seperti ini. Tinggal kalau misalkan diperpanjang, tinggal kita klik gambar kalender di kanan ini. Kita klik. Nah, tinggal seperti ini, tinggal misalkan kita perpanjang ya perpanjang. Tadi, nah ini atas nama Senja ya. Tadi atas nama Senja sudah perpanjangan tanggal berakhirnya 18 November 2026. Nah, seperti itu. Misalkan ini juga sama ya, misalkan butuh perpanjangan, tinggal kita perpanjang, klik perpanjang, nanti dia akan otomatis perpanjangan. Jadi untuk statusnya berwarna hijau, tidak berwarna merah. Nah, kalau berwarna merah ini artinya status beasiswanya sudah berakhir. Ya, itu untuk perpanjang beasiswa. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk menggunakan tambah murid. Kita menambahkan data murid menggunakan tambah murid. Seperti tadi tinggal diklik, kemudian disesuaikan data-datanya. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang selanjutnya dari import murid ya. Ini hampir sama caranya untuk menambahkan murid menggunakan import murid tadi dengan eh, kita import staff. Jadi hampir sama caranya. Kita klik di sini ya, kemudian kita klik here yang berwarna biru di sini. Lalu kita save ya, import murid template. Jadi ingat-ingat judulnya import murid template. Kemudian kita save, kita buka. Nah, sekali lagi kalau ada data seperti ini kita sisakan saja yang paling atas ya. Kita sisakan data template yang dibutuhkan dari NIM sampai SPP, yang lainnya kita hapus. Lalu kita kembali lagi ke master generate import tadi. Nah, di sini ada 1, 2, 3 import staff, import murid trial, import buku induk. Kita pilih yang import buku induk untuk menambahkan data murid. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan juga NIM-nya ya. Kita urutkan sesuai dengan NIM yang terakhir tadi di buku induk. Tadi terakhir 14, artinya di sini 15, 16, 17. Kita isinya 4 angka digit terakhir saja. Tidak perlu menginput 99-nya, tapi hanya 4 angkanya saja. 115, 16, 17. Kemudian kita sesuaikan namanya. Nah, kemudian untuk tanggal lahirnya kita sesuaikan, tanggal masuknya kita sesuaikan, data-datanya tinggal kita sesuaikan saja. Lalu tadi ada keterangan ya di sini, ada keterangan, ada tanda bintang, ada tanda pagar. Nah, yang tanda bintang artinya wajib diisi, yang bertanda pagar artinya eh, artinya boleh diisi, boleh tidak. Seperti itu ya. Ini wajib, ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, contoh seperti itu. Kemudian untuk statusnya, ya sekali lagi yang kita perhatikan adalah statusnya. Jika sudah checklist semua, artinya sudah benar datanya. Tinggal kita copy data yang paling kanan di sini, ya. Kita copy, Ctrl C, lalu kita kembali lagi ke template import muridnya. Jangan lupa ya, pastenya menggunakan klik kanan paste value yang bergambar 1, 2, 3. Oke, setelah itu tinggal kita save ya, Ctrl S juga boleh. Kemudian untuk data atau yang muncul seperti ini kita pilih yes, lalu bisa kita close. Kembali lagi ke laporannya, kita pilih yang bergambar merah.
Nah, lalu jangan sampai salah pilih. Yang akan kita upload adalah murid, sehingga yang kita pilih adalah import murid template. Open, import. Kita tunggu sebentar sambil laporannya membaca datanya. Nah, datanya sudah masuk, nanti akan kita diberikan laporan ya. Nah, ini import student result atau import murid, laporan import murid. Nah, sudah ada laporannya berhasil, berhasil, dan berhasil. Bisa kita close, kemudian kita kembali ke laporannya. Nah, di sini ya, untuk data muridnya sesuai dengan data murid yang tadi kita upload. Tinggal disesuaikan saja data muridnya ya. Nah, ini ada 3 data murid tadi yang sudah kita upload dan berhasil masuk. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi untuk tombol tambah murid dan import murid itu fungsinya sama. Jadi bisa digunakan salah satunya saja, atau kalau misalkan mau menggunakan import murid aktif untuk mengupload banyak data juga boleh gitu ya. Yang penting eh, yang kami ingatkan adalah ketika ada murid ya, murid baru ya, langsung saja ditambahkan, tidak perlu menunggu 1 minggu, 2 hari ya. Jadi laporan ini fungsi tadi disampaikan Bunda Nani real time ya, jadi bisa ditambahkan sewaktu-waktu ya, saat itu juga bisa. Nah, seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk menu yang keempat, yaitu menu buku induk. Kita lanjutkan ke menu berikutnya. Di sini kita masuk ke menu setting, preference, input dan update. Profit sharing atau bagi hasil, ada tahun, bulan dan profit share bagi hasil. Kita masuk ke setting ya. Setting ada di sini ya. Bapak Ibu, setting tadi kita diarahkan untuk masuk ke preference. Nah, di sini preference yang bergambar gerigi. Nah, kemudian di sini menunya yaitu pilihannya ada royalti bagi hasil, tahun ya. Kemudian ada bulan dan profit share. Ini bagi hasil. Bagi kepala unit yang tidak tahu berapa bagi hasilnya antara mitra dengan pusat, bisa ditanyakan ke mitranya ya. Nanti agar bisa diinput datanya. Nah, ini untuk data tahunan di sini dari Januari sampai dengan Desember. Nah, biasanya untuk bagi hasil ini bisa bisa sampai 5 tahun. Jadi ini bisa kita ganti 5 tahunan sekali. Itu pun kalau berubah ya persentase bagi hasilnya. Kalau sama, jadi tidak perlu kita ubah. Biasanya bisa saja ini kita input di awal saja, setelahnya tinggal menyesuaikan. Jadi kita input misalkan bagi hasilnya 10%, ya kita input 10% dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tinggal disesuaikan saja ya dengan jumlah bagi hasil unitnya masing-masing. Nah, kalau sudah diinput semuanya dari bulan Januari sampai dengan Desember, tinggal kita update. Nah, sudah tersimpan, dan untuk royalti bagi hasil sudah selesai. Tinggal kita lanjut ke laporan berikutnya dengan laporan ke-6, yaitu menu keuangan, penerimaan, input dan update, tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk lagi ke laporannya ya. Kembali ke atas, di sini ada menu keuangan. Kemudian kita pilih ke penerimaan. Nah, daftar penerimaan ini isinya data-data murid yang sudah membayar SPP maupun membayar pendaftaran ya Bapak Ibu. Jadi jika ada murid yang membayar pendaftaran, membayar SPP, bisa kita catatkan di sini. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan tombol tambah penerimaan di sini. Ya, kita klik tambah penerimaan. Nah, lalu di sini ada data penerimaan, ada pilih murid. Bapak Ibu bisa pilih salah satu murid ya. Contoh misalkan murid yang baru gitu ya. Misalkan Meidra. Nah, ini murid baru ya contohnya. Kemudian data SPP-nya ini bayar SPP untuk kita pilih ya. Kita bisa klik tanda panah di atas atau ke bawah ini untuk untuk menaikkan ya, menambah.
Nah, ini bisanya satu ya. Bayar SPP untuk 1 bulan, kemudian bayar untuk tahun dan bulan ini 2026 tahunnya sudah sesuai. Nah, Bapak Ibu yang wajib Ibu perhatikan ya, harus perhatikan lebih di sini di data bulan. Nah, di sini ketika ada murid baru, ini bulannya di Januari, padahal kan dia murid baru di bulan Mei. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengganti bulan Januari ini menjadi bulan Mei. Nah, seperti ini karena Meidra aktifnya di bulan Mei, jadi dia bayar SPP-nya untuk bulan Mei. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Kebanyakan Bapak Ibu yang salah di sini ketika ada data penerimaan karena salah memasukkan data bulannya. Tidak diganti terlebih dahulu ke bulan yang dibayarkan. Lalu untuk biaya SPP ini sudah menyesuaikan data di buku induk ya. Sudah menyesuaikan di buku induk, tidak perlu diganti. Kemudian untuk penerimaan lainnya. Nah, seperti tadi ya yang saya sampaikan. Ini untuk pendataan bayar SPP maupun pendaftaran. Nah, contoh misalkan Meidra ini kan mendaftar tadi di tanggal 2 Mei ya. Pendaftarannya berapa? Ya disesuaikan dengan pendaftaran yang ada yang berjalan di unitnya masing-masing. Nah, contoh misalkan pendaftarannya 300.000. Nah, contoh ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini pendaftaran 300.000. Kemudian di sini juga ada produk. Nah, contoh misalkan produknya apa saja bisa kita klik di sini ya yang bergambar panah. Nah, di sini ada kaos anak, modul, sertifikat, STPB ya, surat tanda peserta Bimba dan tas Bimba. Nah, contoh misalkan oh Ananda membeli kaos anak satu. Nah, misalkan harganya sekian gitu ya. Ini disesuaikan saja nanti harganya. Kemudian untuk tambah misalkan tidak hanya beli kaos, tapi beli tas. Tinggal kita klik tambah di sini. Ananda membeli tas, kita bisa sesuaikan di sini ya. Ada tas Bimba. Nah, seperti ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Ada kaos anak, tas Bimba. Nah, kalau sudah, misalkan oh hanya membeli ini saja, ya sudah, berarti sudah sampai total keseluruhan di sini. Ada SPP, ada pendaftaran, ada kaos dan tas yang dibayarkan dengan total 660.000. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan metode pembayarannya berapa, gitu. Metode pembayarannya menggunakan apa? Apakah cash, edisi, atau transfer? Nah, contoh misalkan, oh menggunakan transfer. Lalu di sini ada kwitansi nomor. Kwitansi nomor ini kita gunakan saja nomor urut, ya, urutan di bulan ini. Misalkan Meidra ini membayar pertama di bulan Mei, Meidra pembayar pertama. Jadi kita pilih angka 1 untuk menandai bahwasanya Medra bayar pertama. Kemudian untuk tanggal penerimaan disesuaikan. Dia membayarnya di tanggal 2 Mei. Nah, kalau sudah sekali lagi kita cek datanya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai tinggal kita submit. Nah, maka datanya sudah masuk di bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2026. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa buat pengecekan di bulan-bulan sebelumnya gitu ya, Bu. Di bulan Januari, Februari, Maret, April dan selanjutnya. Ini bisa kita lihat melalui mengganti bulan yang ada di kanan atas ini. Nah, seperti itu untuk menambahkan data murid yang membayar SPP. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat lagi kalau misalkan memang tadi yang kami ingatkan yaitu dipilih bayar untuk bulannya ini ya. Jadi contoh seperti ini misalkan dia hanya membayar SPP saja gitu ya contoh. Oke. Nah, contoh hanya membayar SPP saja, kita coba pilih salah satu murid. Nah, kita pilih murid Joshua ya. Nah, ini bayar SPP-nya untuk 1 bulan, kemudian bayar bulan dan tahunnya di 2026. Nah, seperti ini, Bu. Ini contoh murid yang sudah bayar di bulan Februari, maka data bulannya eh, akan terblokir ya. Jadi tidak bisa kita pilih. Nah, seperti itu.
Nah, jadi ini yang biasanya salah ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan kalau menginput, kalau misalkan bayar untuk Mei, bulannya diganti menjadi Mei. Nah, seperti ini. Biaya SPP-nya sudah sesuai dengan buku induk. Kemudian misalkan dia hanya bayar SPP saja, berarti cukup ya. Ini saja yang dimasukkan. Yang lainnya tinggal kita pilih metode pembayarannya, kwitansi nomornya kita sesuaikan. Tadi sudah satu, berarti ini yang kedua. Kemudian tanggal penerimaannya kita sesuaikan. Nah, setelah sudah sesuai semuanya, tinggal kita submit. Nah, maka di sini ya ada perbedaan di sini dari totalnya ya disesuaikan dengan total yang dibayarkan. Ya itu ya, Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mendata murid-murid yang sudah membayar SPP dan pembayaran lainnya. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada keuangan data SPP, ini pengecekan, ada departemen, ada tahun dan bulan, ada kolom sudah bayar. Masuk ke aplikasinya, masih di menu keuangan, kita pilih ke data SPP. Nah, data SPP ini untuk melihat ya data-data murid yang sudah bayar dan juga belum bayar. Nah, di sini ada tahun dan bulan ya. Seperti biasa bisa kita ganti ke bulan-bulan sebelumnya. Ini untuk pengecekan Bapak Ibu. Murid yang sudah bayar di sini ya, yang kolom sudah bayar ini akan bertanda checklist. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada laporan berapa murid yang sudah bayar sesuai dengan yang kita upload tadi di penerimaan. Ada dua murid yang sudah bayar tadi ya, Maidra dan Joshua, dan yang belum bayar. Nah, ini total sekian murid dengan total penerimaan sekitar 16 juta sekian. Nah, kalau yang sudah bayar bisa kita cek ya di sini yang bertanda checklist. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, yang bertanda checklist di sini artinya sudah bayar. Nah, kalau yang belum bayar akan SPP-nya menjadi nol dan kolom sudah bayarnya akan silang. Nah, ini jika misalkan Bapak Ibu ingin melihat mana yang sudah bayar, mana yang belum, nah bisa dilihat dari sini datanya. Ini hanya untuk pengecekan murid yang sudah bayar dan belum bayar SPP. Lalu kita lanjut ke berikutnya, ada keuangan bagi hasil. Keuangan laporan bagi hasil, ada keuangan kemudian bagi hasil di sini ya di bawah data SPP. Nah, di sini ada laporan bagi hasil untuk ke mitra maupun ke pusat ya. Jadi di sini ada data data unit, nomor cabang, bulan, lalu ada rekapitulasi muridnya, total muridnya ya, murid yang bayar SPP dan yang belum bayar SPP. Ada rekapitulasi pembayaran murid ya, yang bayar murid satu, kemudian yang bayar SPP, yang bayar pendaftaran satu, yang bayar SPP 2. Kemudian ada 500.000 untuk total pembayaran SPP, royaltinya 10%. Jadi jumlah royalti yang dibayarkan mitra ke pusat adalah 50.000. Ya, jadi untuk pendaftaran di sini tidak akan berpengaruh ke bagi hasil ya. Jadi untuk pendaftaran wajib diinput di penerimaan tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk laporan bagi hasil unitnya masing-masing. Nanti bisa dilihat murid yang sudah bayar dan yang belum. Atau jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan. Itu untuk keuangan bagi hasil. Kita lanjut ke berikutnya. Ada keuangan kirim laporan berulang setiap bulan. Tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita kembali ke keuangan, lalu ke kirim laporan. Nah, di sini kirim laporan ya. Kita bisa lihat laporan-laporan sebelumnya juga dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk melaporkan laporan bagi hasil bagi mitra ya. Kemudian misalkan seperti ini, misalkan mau melaporkan ya untuk laporan di bulan Mei ya. Itu biasanya yang dilaporkan adalah laporan bulan April ya atau bagi hasil bulan April seperti itu. Bulan berjalan biasanya dilaporkan bulan selanjutnya seperti itu. Seperti itu. Ini contoh cara laporannya, kita tinggal klik tambah data di sini.
transfer manual, kemudian untuk laporan untuk bulan ya, contoh misalkan misalkan kita mau laporan untuk bulan April. Nah, seperti ini contoh ya. Tapi kalau udah di tanggal segini udah sangat telat ya Bunda ya. Nah, karena laporan untuk bulan April itu paling lambat di tanggal 5 ya, 5 bulan Mei ya, seperti itu. Tapi ini saya contohkan ya, saya contohkan saja misalkan kita mau laporan bulan April, kemudian tanggal bukti bayarnya ya di misalkan pembayarannya di tanggal 4 Mei. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita kita pilih eh, bukti ya, bukti pembayaran royalti ya, bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat ya. Bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat. Nah, contoh ya seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Ini misalkan bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat. Bukan bukti pembayaran murid ke unit ya, tetapi bukti pembayaran royalti dari mitra ke pusat. Nah, kemudian kalau sudah diupload, sudah sesuai ini bukti pembayarannya, tinggal kita update. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul di bulan April. Nah, seperti ini ya. Karena tadi yang kita laporkan adalah bulan April, yang kita laporkan di bulan Mei. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk cara laporan pembayaran royalti setiap bulannya. Berulang setiap bulan ini pasti ya. Karena setiap bulan kita harus melaporkan data murid dan juga pembayaran royalti. Oke, kemudian yang terakhir kita masuk ke menu yang ke-10 yaitu DPU, data perkembangan unit, ada departemen tahun, data perkembangan unit murid, keuangan, grafik. Kita masuk ke laporannya di bawah keuangan, sini ada DPU, data perkembangan unit ya, ada data unit, kemudian ada data murid ya. Kemudian ada data keuangan. Nah, seperti ini nanti akan muncul data-datanya dari murid aktif, murid baru, murid keluar ya. Sehingga ada total SPP yang dibayarkan, total royalti yang dibayarkan, lalu ada grafik data perkembangan unitnya dari bulan Januari sampai dengan Desember ya dalam 1 tahun. Kemudian di sini ada grafik batangnya, tingkat pertumbuhannya nanti akan kelihatan dari sini ya, dari Januari sampai dengan Desember dalam 1 tahun. Nah, itu ya, Bapak Ibu, untuk laporan aplikasi yang nantinya akan Bapak Ibu sampaikan kepada pusat ya, akan Bapak Ibu laporkan. Ada 10 tadi ya untuk menu-menu yang harus Bapak Ibu isi input maupun update. Jadi untuk menu-menu yang lainnya ini tidak perlu dipikirkan ya. Jadi cukup 10 menu itu saja yang wajib Bapak Ibu isi dan input dan untuk melaporkan setiap bulannya. Ya, mungkin itu saja ya untuk laporan aplikasi yang dapat kita pelajari sampai saat ini. Untuk selanjutnya mungkin saya mau mohon bantuan kepada Bunda Nani untuk bisa memfasilitasi teman-teman jika ada pertanyaan ataupun ada yang ingin didiskusikan ya, silahkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan sesi tanya jawab. Saya izin ke Bunda Nani untuk dibantu di Baik, sesi tanya jawab ya Bunda. Silakan ya, Bunda. baik. Terima kasih Pak Arif untuk pemaparannya tentang laporan aplikasi ini ya. Kami berharap mitra mitra atau kepala unit memahami atau dapat mempraktekkan di unit masing-masing ya. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan, monggo silahkan. Ada yang belum apa namanya belum paham, silahkan ditanyakan. Tapi jangan jangan mengulang dari awal lagi ya. Kalau nanti akan diulang lagi, nanti kami akan kirimkan ke emailnya masing-masing yang sudah terdaftar ya Pak Arif untuk rekaman training hari ini. Demikian. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan nanti bisa dibantu oleh saya atau Bu Lucy dan mungkin akan dijelaskan lagi
episode yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Oke, kalau silakan nanti mungkin pertanyaannya bisa terjawab nih sama untuk yang lain juga, mamanya gimana sih caranya kalau ada murid yang bayarnya eh, apa namanya digabung untuk bulan depan seperti itu. Nanti mungkin dia bisa dijelaskan gitu. Biasanya ada unit-unit atau kepala unit atau mitra-mitra baru yang ingin bertanya atau belum paham, monggo silahkan. Terbuka sesi pertanyaan hari ini. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya nih. Buat unit-unit baru, TD Moria, TD Moria. Halo, Ya, halo Ibu Bu. dengan baru mau tanya TD Moria dari mana? Eh, saya mau tanya malah Bu. Monggo silakan dengan Ibu siapa dari unit apa? Saya Ibu Moria, Bu dari Oh ya, mau buka mitra baru ini Bu. dari Di mana Bu? dari Bandung Bu. Oh ya, monggo silakan Ibu. Jadi Sudah bergabung dengan Bimba tapi? eh, saya baru kemarin training dasar kan ya Bu ya, Mm-mm, mm-mm. berapa Oh minggu yang iya. lalu. Oh baru Terus sudah ikut training dasar. saya training Alhamdulillah. dasar. Terus saya mau rencananya mau buka gitu kan Bu. Jadi Oh biasanya belum kalau belum belum buka. belum, Bu, karena kemarin katanya harus Oh, training unit-unit ini dulu ya. oh. Jadi saya nunggu, Siapa yang menginformasikan harus ikut training dasar dulu, Bu? ih, seingat saya begitu, Bu. Jadi harus training dasar dulu, terus baru training eh, ke unit dulu, apa nih, supaya mengerti mungkin maksudnya gitu ya, Bu ya. Jadi Hmm. saya memang Tapi Ibu sudah terdaftar atau belum terdaftar di unit apa gitu belum? udah didaftar Ke cabang unit apa? mitranya. Kebon Jeruk Bandung, Sukamanan Bandung. Oh, ya ya ya. Berarti Ibu sudah terdaftar ya. Ya, jadi Hmm, eh, hmm, hmm. saya berarti langkah selanjutnya gimana ya, Bu? Setelah ini saya harus bikin brosur apa gitu, Bu? Enggak, Bu. Kalau kepala unit itu tugasnya hanya belajar, belajar, dan belajar. Jadi kalau untuk bikin brosur apa segala macam itu tugasnya mitra, Bu, gitu loh. Oh, Ini mitra atau kepala unit? sebenarnya saya sih eh, mitra sih, Bu ya. Oh, Mitra. Jadi mitra. kepala Kalau unit nanti. brosur Hmm. itu kami menyediakan, Bu, di Bimba Shop ya. Oh, Nanti ada apa namanya mitra atau ibu bisa membeli di Bimba Shop. Nah, oh, nanti iya ada iya. contohnya. Nanti silakan kalau ibu mau cetak sendiri atau mau variasi Oh, sendiri oh iya sesuai iya. dengan alamat atau data unit ibu lah. Launching hari Hmm, ini biasanya brosur itu kan hanya pemberitahuan eh, unit ini berada di sini gitu loh. iya. Nah, nanti Biasanya kita biasanya ada spanduk-spanduk juga nggak ya, ya Bu ya kira-kira? ada. Kalau kalau ibu ibu di Kebun Jeruk di mana, di Jakarta atau di? Saya kebetulan saya kelurahan Kebonjeruk. Sebenarnya saya berada di sayap Sudirmannya eh, Bandung, Bu. Jadi Oh, di Jalan Sukamanah nomor Bandung. 24. Saya juga sebenarnya buka Sempoa, Bu. Sempoa di rumah. Oh, Jadi eh, biasanya kan kita kalau misalnya ada kelas sempoanya baru itu nih, untuk anak usia dini atau anak usia biasanya 5 tahun ke atas, Bu. hmm, apa yang dipelajari itu biasanya sempoa? Itu tambah kurang kali bagi. Cuman itu. Matematika ya. Matematika doang. Saya udah lama, Bu. Udah hampir Pakai 20 alat itu tahun. ya. Iya. Hmm, Jadi eh, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau buka gitu kan, Bu, kita harus ada promosi. Misalnya kita pakai ya. banner gitu-gitu biasanya kalau kalau Mm-mm, kalau IMA sih begitu ya, Bu ya. Apa mm-mm. ini juga kalau misalnya kita mau buat banner apa gitu, kita harus
tim. Enggak, kalau ibu mau pesan lewat Bimba Shop, lewat Ah, kami bisa, tentu ada oh bisa ada ya. ada biayanya ya segala Iya macam iya seperti iya itu. iya pasti Bu. Atau kalau ibu mau buat sendiri, kalau untuk spanduk, untuk banner, untuk brosur itu mitra bisa mencetak sendiri Bu. Karena kan Oh, apa namanya disesuaikan ya untuk alamat, untuk nomor telepon, untuk modelnya atau apa segala iya iya. macam. Tapi kalau untuk awal Yang saya penting pikir lebih bagus seragam ya Bu, sama kayak jadi orang monggo udah tahu silakan Bimba bisa kan ya. bisa Iya. bisa dipesan nanti ketika ibu sudah dapat akun ya akun Bimba Shop nanti ibu bisa pesan gitu. Oh, itu saya langsung aja ke sana gitu ya Bu, biasanya ya. Lewat 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 email Bu, lewat ini Bu link nanti dikasih link Oh, dikasih untuk link. untuk buka akun Bimba Shopnya. Nanti Soalnya akan saya mau ada informasi. karena kemarin dikirain saya harus training kepala unit apa dulu gitu-gitu. Oh iya Saya ya memang. menunggu malah Kalau ibu menunggu sudah gitu. sudah ada kepala unitnya atau gurunya? Eh, belum ada sih Bu. Sebenarnya Ah, saya lagi saya pingin saya yang jadi relawannya sih sebenarnya. mm, mm, Dan mm, mm, mm. tempatnya juga punya saya kan. Jadi kalau misalnya ada anak saya gitu bisa nggak Bu mahasiswa? Gini Bu, yang terpenting itu mitra memang harus belajar tentang BIM by WO ya, istilahnya Ya. ikut training dasar. Jadi mitra Mm. wajib belajar juga gitu loh tentang apa Iyalah. itu Bimba segala macam apa visi misi dan Bimba IW itu seperti apa gitu. Jadi mitra juga harus paham seperti itu. Jadi ketika nanti orang tua bertanya di unit, jadi tidak 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 blank. bingung gitu loh Mm. istilahnya gitu. Ini metodenya apa ya Bu? Waduh, saya nggak tahu Bu. Nah, ya itu Iya. istilahnya mitra yang kurang belajar gitu. Makanya di sini semua harus belajar Bu. Entah itu mitra, guru atau kami sebut relawan ya dan unit kepala unit atau guru yang disebut motivator seperti itu juga harus harus paham itu tentang apa itu Bimba. Nah, itu makanya harus ikut training dasar seperti itu, Bu. Nah, kalau perihal eh, administrasinya itu hanya kepala unit saja yang belajar seperti di training dasar juga dipelajari kan untuk kepala unit cara apa namanya istilahnya menginformasikan ke orang tua apa itu Bimba segala macam seperti itu. Mungkin kalau training kepala unit di unit aktif ya hanya mempelajari aplikasi yang kita pelajari tadi itu tidak semendetail kepala unitnya untuk unit-unit pasif ya. Kalau kami kan ada unit pasif dan aktif ya. Untuk unit pasif itu lebih 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 jauh lagi, lebih banyak lagi yang dipelajarinnya ya. Karena mereka kan harus tahu tentang apa sih? Mungkin Pak Arif bisa menjelaskan kewajiban-kewajiban apa yang di untuk kepala unit di unit pasif gitu. Nanti ada ilmu ada tambahan ilmu lagi gitu loh kalau pembelajaran di untuk unit Mm-mm. pasif seperti itu, Bu. Kalau unit aktif ya hanya training aplikasi ini aja gitu loh selain selain tentang kebimbaan dan lain-lain seperti itu, Bu. Kalau masalah brosur dan lain-lain, kalau mitra punya, pokoknya punya langganan cetakan, mau yang langganan cetakan silahkan. Tapi kalau mau pesan di Bimba Shop, ya monggo, kami persilahkan juga lewat Bimba Shop. Tentunya nanti ketika sudah dapat akun ya, akun untuk bagaimana cara memesan modul dan lain-lain seperti itu, Bu. Iya iya. Terus misalnya kalau persiapan kelas apa gitu segala itu kita bisa langsung ke Bimba Shop juga ya Bu. Kalau kelas apanya nih, Bu? Biasanya kan saya kan lihat yang AIUEO yang di sekitar sini ya Bu ya. Mm-mm. Atau Ibu Misalnya nih, bisa di mis- Bandung, kami ada Korwil, Bu, Korwil Bandung. oh boleh ya Bu. Saya baru Boleh, dengar nih. Nanti silakan saya Bu. boleh minta lah Bu. Jadi saya bisa Boleh, berdiskusi dengan dia langsung ya Bu ya. boleh, silakan Ibu. Oh iya Nanti boleh Bu. hubungi saya Jadi atau nanti saya kasih lebih nomor enak. telepon Ibu Hani. Dia Nanti standby di Bandung Bu. iya, heeh. Dia dia apa namanya?
memang harus tahu gitu unit-unit Ya, yang di iya. wilayah Bandung ya, dia nanti laporan Ibu di CC ya Jadi apa segala macam ya gitu. ya ya Bu. Itu lebih Nanti mungkin gampang ya Bu. Ibu Jadi nanti mungkin Ibu bisa berkunjung ke unit-unit terdekat gitu loh, iya, bersama Bu kebetulan. Hani itu loh. Jadi Ya. nanti boleh lah Bu, jadi saya berhubungan dengan eh, Ibu Korwilnya ya Bu. Ya, Ibu. silakan Ibu. Oh iya boleh boleh. Heeh. Jadi Nanti Ibu gitu bisa aja ya Bu. WA lewat Makasih saya. ya. Saya kira nggak ada Baik, Bu, harus saya ada, berhubungan ke Jakarta terus. ada Bu, Bu untuk Korwil Bandung Ibu Hani namanya. Oh iya boleh boleh Ya, boleh. Nanti kan bisa ketemu langsung gitu jadi enak ya, ngomongnya monggo ya. silakan Ya. nanti Sekalian kita dia mau bertemu. lihat lokasi tempat saya mungkin kan bisa ya Ya, Bu. silakan. Ya, oke. Oke deh Bu. Makasih banyak Baik, Bu. ya Makasih ya Bu. Ibu, Iya, Selamat makasih. bergabung, selamat Makasih belajar Bu. juga. Iya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Muria. Baik sekali lagi, balik ada lagi yang ingin bertanya. Ini mitra baru. Tahu? Oh iya Bu, saya mau tanya Ya, lagi. Tadi kan silakan. eh, kalau mengenai pendaftaran itu kan kadang-kadang kan beda. Kemarin saya ke ada Bimba yang dekat rumah saya kira-kira 2 kilometer dari sini ya. Mm-mm. Dia katanya lagi promo, jadi nggak ada pendaftaran. Itu Daftaran, ya. gimana Bu? Nggak apa-apa Bu. Kalau itu saya kembalikan kalau untuk mitra aktif ya. Untuk promo apapun ya di unit silahkan dilakukan gitu loh. Pokoknya promo bentar lagi kan ada 17-an nih mau promo kemerdekaan gitu. Promo biaya gratis pendaftaran itu mitra yang punya persyaratan itu Oh Bu. iya iya. Jadi mitra Iya. aktif boleh melakukan Biasanya itu. kan kalau Kalau kita di baru-baru pasif gini di kan ya Bu pasif ya. aja juga gitu ya untuk apa menambah murid lah ya istilahnya untuk Apalagi nah, kita kan baru buka ya Bu ya. iya Iya. boleh itu. Hanya Oke oke. gratis 10 anak pendaftaran pendaftaran 10 anak pertama gitu boleh. Oh iya. Oh, Gitu. oh bukan begini ya Bu. Kalau kita biasanya di Sempo ini untuk Mei promo gitu. Ya boleh silakan Ibu. Promo misalnya pendaftarannya promo 50% atau gimana Ya gitu. silakan Ibu di pasif juga seperti itu Bu. Oke, oke, Unit-unit pasif oke. juga seperti itu. Oke deh Bu, Silakan makasih silakan Bu. ya. Makasih, Iya terima Ibu. kasih buat infonya. Sama-sama. Baik, ada lagi? Ini sepertinya sama ini. Ibu Tati Hartati. Hmm, unit baru semua ya. Halo, Ibu Tati Hartati. Iya, Bisa halo dibuka. Bunda. Ya, dengan Ibu Tati Hartati dari unit mana di mana nih? Saya dari unit Bimba Sadar Karya Sagara Di mana itu? di Purwakarta, Bunda. Di Oh, baru Ramdan. ya. Iya, baru. Salam kenal, Ibu. Iya, salam kenal Bunda. Gimana tadi pembelajarannya? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham atau gimana? Ibu sebagai apa Ah, nih, Bu Tati? saya sebagai kepala unit, Bunda. Pas kalau begitu ya. Iya. Alhamdulillah sejauh ini eh paham. Mungkin harus dicoba aja dulu Ya, untuk benar. penggunaan Kalau aplikasinya. kalau nggak dicoba, ya kita meraba-raba ya kayak ini ya. Jadi kayak orang buta gitu. Iya, jadi harus Kayak orang, dicoba dulu baru kayaknya betul, betul, muncul betul. pertanyaan. Ya Kalau betul. belum dicoba Nanti kalau belum. kalau betul. Mitranya, mitranya siapa Bu? Apa Ibu sendiri? Mitranya Ibu Nunu. Oh, Ibu Nunu. Iya. Oke, oke, oke. Ya, nanti kalau memang kurang paham, bisa bertanya ke Pak Iman ya. Pak Iman pengawas Purwakarta ya. Oh, siap-siap Bunda. Nanti bisa ditanyakan Siap. gitu. Salam Terima kasih kenal. Bunda. Sama-sama Ibu. Oke, kita bergeser lagi ke Ibu Mustika Kumala Dewi. Halo Ibu Mustika.
Baru semua ini. Kita atau ke Ibu Shelly Selawita. Di mana ini Ibu Shelly? Tunas Cendekia. Tunas Cendekia. Halo Ibu Mustika. Assalamualaikum. Belum terdengar suaranya. Iya, halo Bu. Saya boleh Ya, izin bertanya. boleh. Silakan dengan Ibu siapa dari unit mana? Saya dari Ibu Helen dari unit Tunas Cendekia di Iya. daerah Pamulang, Buaran. Oh, ya baru ya. Iya, baru Sebagai kepala unit atau mitra? kepala unit. Oh ya, monggo ada yang ditanyakan apa nih? Ya, saya untuk ini untuk username dan passwordnya itu gimana ya caranya biar kita tahu gitu, biar bisa langsung login, sign in itu biar bisa langsung saya Mm-mm. kerjakan di esok harinya itu gimana buat dapetin username tersebut. Unitnya nomor berapa, Bu? Tahu nggak? Kurang tahu kalau itu. Karena Eh, kebetulan baru juga kan. udah tanya ke mitranya belum? Tanya ke mitranya, Bu, unit Tenas Cendekia nomor berapa unitnya gitu. Nanti dari situ baru Oh, bisa di itu coba Pak Arif bisa di oh awal berarti lagi nih Pak Arif. berarti kalau untuk username itu tuh kita Biasanya mintanya tuh Bimba, dari mitranya gitu. Bimba terus nomor unit, nol nomor unit terus password gitu. Coba Pak Arif. Oh ya udah kalau itu paham Heeh, paham. Oke, terima heeh, kasih. heeh. Coba Pak Arif bisa diulang lagi untuk awal nih, sepertinya untuk login Ya, baik Bunda. daerah Pamulang ya, daerah Pamulang. Mm-mm. Ya, betul. Bentar, sebentar, coba dicoba lagi Pak Arif. Ya, baik Bunda, ini ya tadi untuk login gitu ya. Tentunya memang harus tahu dulu untuk nomor Nomor cabang unitnya, nomor unitnya, cabangnya, betul. nomor berapa? Karena untuk login, nah ini Ibu untuk login kita menggunakan 5 kata Bimba dan Mm-mm. 5 digit nomor cabang. Nah, contoh misalkan nomor cabangnya 4372 kita tambahkan saja 0 di depannya seperti itu, Bu. Ya. Mm-mm. Jadi terus kalau misalkan memang passwordnya belum diganti itu pasti 123 123 passwordnya, Bu. Jadi tinggal nanti sign in aja, misalkan berhasil, nanti dilihat profilnya apakah benar unitnya Ibu atau bukan. Seperti itu untuk di Ibu di unit Tunas Tunas Cendekia. Cendek. Ibu, nama mitranya siapa ya, Bu? Nama mitranya Pak Nunu. Oh, Pak Nunu. Jadi nanti coba ditanyakan nomor unitnya berapa, nanti bisa dibuat gitu. Nanti mungkin Pak Nunu sudah buat istilahnya password atau apa, nanti ditanyain aja ya. Oh iya, oke baik. Pak Nunu, saya tadi belajar bikin aplikasi. Ini nomor unitnya berapa gitu loh. Saya mau coba gitu loh. Pak Nunu, kan Pak Nunu kan banyak nih unitnya. Takutnya dia Mm-mm. sudah buat gitu loh. Terus passwordnya sudah diganti gitu loh. Nanti bisa ditanyakan. Nanti Oke baik. selanjutnya nanti Ibu yang bikin, nanti Pak Nunu yang dilaporkan ke Pak Nunu dan Pak Nunu melaporkan ke pusat seperti itu ya, Bu. Oh iya udah oke baik. Terima kasih Bu Oke, ya. sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu ini Bu Iya. Mustika. Oh ya, Ibu Mustika dari mana Bu Mustika? Ya, ini saya dari unit Wangunsari, Bu. Bangun Wangunsari di mana? di Lembang. Oh, di Bandung juga. Di Bandung. Ya. Ya. Heeh. Baru. Enggak sebenarnya udah lama, Bu. Cuman Mm-mm. saya
waktu itu kan kalau bikin laporan aplikasi itu sama ya ada ya mitra saya. Terus kan saya baru baru tahu gitu ya Bu kalau ternyata kan Hmm. ada aplikasinya. Nah, saya Mm-mm. mau nanya Bu Siapa nama kalau mitranya, Bu? Bu Rati Bu. Oh, Bu Rati. Oh, iya, iya, iya. Ya, saya mau nanya kalau Eh, misalnya di NIM ya, kan misalnya mm-mm, ada murid yang keluar nih, misalnya NIM-nya tuh belakangnya 12 misalnya. mm-mm, Terus nanti kan di keterangannya kan keluar ya. mm-mm, Nah, terus ada murid yang baru, ada mm-mm, masuk lagi murid yang baru itu NIM-nya mm-mm. Sama. ngikut yang baru atau misalnya diganti sama yang keluar itu Bu NIM-nya. Muridnya beda. Beda, misalnya tuh kan ada yang Oh, keluar nih, terus tuh ada yang baru lagi. Nah, NIM-nya pakai oh. yang lama. Enggak, nge- pakai NIM baru, Bu. Jadi setiap anak berbeda NIM-nya gitu. Walaupun yang satu udah keluar gitu. Kecuali kalau dia itu sudah terdaftar terus keluar masuk lagi. Nah, itu boleh pakai NIM lamanya dia. Tapi kalau beda anak pakai NIM baru semua. Oh gitu. Ya, oke, ya. Betul. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam kenal Ibu Muslika. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bunda, Monggo, silahkan, Ibu Tati. untuk aplikasi ini ya, untuk Mm-mm, aplikasi laporan ini, mm-mm, ternyata saya baru menanyakan ke mitra, mm-mm. katanya belum dikasih. Oh, Ini gitu. pengajuan atau gimana ya? Oh, gitu. Nanti di akan diinformasikan sama Ibu Lucy bagian laporan ya untuk biasanya itu dikirimin ya. Nanti itu aja dikirim WA apanya. Ibu Lucy bisa bantu coba jelaskan untuk mitra yang belum dapat akun ya. Buat login. Ya, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam. saya bantu jawab ya Bunda untuk perihal unit-unit yang masih bingung untuk loginnya gimana. Itu pertama-tama seperti awalnya itu adalah membuka websitenya ya laporanstripbimba.com. Itu nanti untuk username-nya semua tuh pasti sama, yaitu bimba kosong nomor digit nomor cabangnya berapa ada 4, lalu passwordnya itu 123 123 semua. Jadi bisa langsung dicoba jika sudah mempunyai nomor cabang. Lalu jika saat login belum berhasil, nanti bisa WhatsApp saya atau WhatsApp Bu Nani atau WhatsApp Pak Arif untuk dibantu eh, akunnya agar bisa digunakan seperti itu. Ya, ini untuk nomor telepon saya juga ada di laporan di 0815 8519 8372. Nanti kalau misalkan akunnya bermasalah atau ada kendala lain perihal laporan bisa menghubungi saya via WA. Oke, Bu Tati, sudah jelas ya? Bu Tati tadi yang nanya ya? Iya, Bu Tati. Iya, betul, Bunda. Iya, nanti Ya, dicoba ya, Bun. dicoba aja. Ya, Iya, siap. Kayaknya Tunas Cendekia udah baru tapi udah beroperasi ya, Bu? Sudah, Ibu. Oh, udah mulai ya. Sudah. Kalau sudah mulai dicoba aja untuk memulai. Yang jelas itu tanyakan nomor unitnya berapa. Nanti dicoba terus pakai password awal 123 123 gitu loh. Oh, Itu iya. tinggal kalau itu tinggal ya seperti yang tadi Pak Arief jelaskan ya untuk mengganti password itu seperti apa gitu. Iya, iya, Yang baik. jelas mitra harus tahu penggantian passwordnya. Jangan jangan KU sendiri ya. Takutnya nanti mitra pengen tahu laporannya apa segala macam seperti itu. Jadi harus eh, mm, mm, harus diinformasikan juga ketika ada penggantian password ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tati.
Sama-sama Bu Ada, Rita. ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Monggo silahkan dengan Ibu Nurul dari mana ini? Unit dari apa? dari Cianjur Ibu, dari Cianjur. Bagus Unit? Unit Sukamaju Cikaret Cianjur. Kita Oh, sebelum Cikaret. Ya, baru mau. Tadi ya, saya silakan Bu. tadi saya agak terlewat karena ada Mm-mm. suatu hal. Tadi ngeliat tuh pas upload laporannya itu apa bukti transfernya. Nah, saya belum tahu cara pembayarannya bagaimana Pak. Tadi agak terlewat saya. Oke, Cara perihal pembayaran pembayaran ya. ya tadi saya ngelihatnya pas laporan itunya aja bukti transferannya gitu agak Oke, terlewat bisa boleh di bisa dibantu Pak Arif? Ya, baik Bunda. Mohon maaf Ibu, ini cara pembayaran yang bagaimana ya? Takutnya nanti khawatirnya cara pembayaran dari mitra ke itu malah. iya dari mitra itunya Bayaran apa nih? Pembayaran ya dari dari orang tua bagi hasil murid? royaltinya gitu. Oh, royalti. Itu Bayaran caranya royalti Pak Arif. Pembayaran royalti ya, baik. Heeh. Mungkin dari Bu Lucy saja Iya, kalau itu Bun. mungkin Ya. saya bisa bantu Oke, jawab oke, Bunda. ya, ya, silakan. Ya, eh, mungkin bisa ditampilkan tampilan yang ada virtual account-nya Pak Arif. Minta tolong ditampilkan. Ke bagi hasil. Ya, karena ini akun contoh ya, jadi nomor FA-nya strip ya Pak Arif. Jadi kalau untuk unit-unit yang ingin melaporkan dan membayarkan bagi hasil, nanti untuk total bagi hasilnya bisa dilihat di kolom keuangan, lalu bagi hasil, nanti di sebelah bagian kanan itu ada nomor virtual account-nya itu, virtual account Mandiri, yang depannya itu 8891220 double 11 lalu 0 dan terakhir itu di nomor cabang masing-masing. Pembayarannya itu virtual account Mandiri, Bu. Bisa dilakukan menggunakan rekening Mandiri atau bisa juga melakukan pembayaran dengan beda bank. Namun nanti saat pemilihan beda bank itu pilihnya jangan virtual account, tetapi transfer antar bank, lalu pilih Bank Mandiri dan masukkan nomor rekeningnya itu yang 88912 tadi, yang nomor virtual account yang sudah dicantumkan di aplikasi laporan seperti itu, Bu. Halo, Bu. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? cukup. Oh iya, kalau kan saya baru mau buka itu insya Allah di bulan Juni. Nah, itu kalau misalnya belum ada murid ataupun gak murid itu tetap harus dilaporin apa gimana? Kalau sudah ada murid itu wajib dilaporkan, Bu. Walaupun hanya ada 1, 2, atau 10 itu juga tetap harus dilaporkan. Jadi bisa dilaporkan harian saat murid itu mendaftar di hari tersebut. Jadi Ibu bisa langsung kerjakan di hari itu gitu. Karena kan untuk pengaksesan laporan ini sangat mudah ya, bisa dilakukan juga di handphone seperti itu, Bu. Ya, bagaimana, Bu? Cukup, kasih banyak. Ya, terima kasih kembali Bu Nurul. Ya, suaranya terputus Bu soalnya. Baik, Bunda bisa dilanjut ke pertanyaan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul untuk pertanyaannya dan Bu Lucy untuk bantuan penjelasannya ya. Kita ke
Ini kayaknya Jawa Barat semua ini ya. Bandung, Purwakarta, Cianjur, Pandeglang, Pandeglang di Banten, Kaduhejo, Pondok Cabe ini Jakarta Selatan ya. Apa masuk Tangerang? Iya, Bu. Halo, ya Pondok Cabe. Pondok Cabe di mana sih? Tangerang atau masuk Jakarta Selatan? Iya, Bu, Tangerang. Tangerang. Dengan ibu siapa nih? Maaf, Nabila, Bunda. Bu Nabila. Baru Heeh. juga ya? Iya, betul. Heeh. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Kalau untuk kan saya baru ya, Bu. Terus Monggo kalau silakan. misalkan saya nanti ngirim laporan, berarti saya itu ngirim laporannya di bulan Mei dan di bulan depan ya, Bu, tanggal 5. Bulan bulan mulai ini kapan? Saya kan sebenarnya dari bulan Maret, tapi saya nerusin KU yang sebelumnya. Mm-mm. Jadi yang bulan April saya nggak tahu sama sekali Mm-mm. Tuh karena tanya mitranya tuh di bulan Maret sudah ada murid belum? di bulan Maret sudah ada, Bu. Oh, nanti bisa Tapi dilanjut aja heeh, laporannya bulan April, nanti dilaporin di bulan Mei ini ya. Dilaporin aja nggak apa-apa, Bu, walaupun telat. kelanjutannya. Ya, yang penting melaporkan gitu. Yang penting dilaporkan. Mamanya bulan April ada tambahan murid. Nah, itu wajib dilaporkan. Jangan sampai tertunda ya, karena kalau tertunda nanti bisa di blacklist gitu untuk Bimba Shopnya. Gitu. Nggak apa-apa. Berarti Yang penting nanti yang saya penting masih dilaporkan aja. berarti besok nanti insya Allah saya Baik, kirim, Bu, untuk yang bulan April ya, Bu. ya siap. Heeh. Karena saya baru tahu, Bu, karena saya baru ikut training KU baru hari ini. Ya nggak apa-apa. Sebelumnya saya Yang nggak penting, tahu. tapi sudah paham ya. Insya Allah, Bu, sudah paham. Ah, Alhamdulillah. Ya tinggal dilanjutkan saja Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Sehat-sehat, Ibu. Amin, Ibu juga sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu? Ayo, halo Ibu Melinda Rohmah, dari mana dan unitnya apa? Silakan. Dari Gebang. Dari Gebang, unit Gebang. Unit Gebang di mana, Bu? Gebang Udik, Cirebon Timur. Oh, di Cirebon. Ya, ya, baru juga ya? Iya. Baru atau udah lama? Udah lama sih, 6 tahun. Udah 6 tahun. Oke. Baru ikut atau baru KU baru? Baru ikut. Baru ikut. KU-nya baru? Ini sebenarnya saya perwakilan. Oh, iya, iya, iya. Iya, gantiin Mewakili siapa, Bu? kepala sekolahnya. Nah, nanti Ya, kepala sekolahnya? nggak tahu. Kan saya infoin. Nah, nanti yang belajar Ibu, nanti di info yang bikin laporan siapa? Ibu atau kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya. Nah, jadi gini Bu ya, nanti laporannya ini boleh disampaikan kepala sekolah atau kepala unit atau mitra nih, Mitra ya. mitranya gitu loh. Kalau laporan itu wajib dilakukan 1 bulan sekali dan dilaporkan itu di awal bulan berikutnya seperti itu. Dan laporan ini harus real, Bu. Jadi tidak boleh di apa namanya di apa sih dilambat-lambatin lah istilahnya seperti itu ya, dan harus sesuai dengan SPP yang ada di unit seperti itu. Pamannya SPP-nya 250, laporkan aja 250, jangan dikurang-kurangin seperti itu Oh, ya. iya, iya, iya. Nanti kalau sampai ketahuan mungkin jauh ini mana lihat gitu. Suatu waktu pasti akan ketahuan gitu. Entah itu dari laporan dari orang tua, namanya juga bohong tuh pasti aja ketahuan seperti itu. Nanti kalau itu bisa tidak dilanjut kerjasamanya dengan Bimba EO.
gitu ya. Itu Siapapun itu. untuk Ya, Bu. maksimal SPP berapa ya? Kalau kami tidak pernah membatasi SPP, Bimba IWO ya, mamanya sama semua 350.000. Kami tidak seperti itu karena Bimba IWO itu kan seluruh Indonesia gitu loh. Di Oh iya, Jakarta aja ada yang 500.000, gantung ada wilayah ya. yang kalau untuk di daerah tidak ada SPP pun tidak apa-apa, yang penting laporan gitu loh. Oh, gitu. Ya, tapi tidak apa namanya, di apa namanya, umpamanya nggak ada SPP-nya Bu, padahal dia ada gitu loh. Nah, kepala unit juga harus jujur kepada mitra gitu ya, nggak harus dilaporkan juga, harus dilaporkan. Tidak, Pak, ini nggak ada SPP-nya atau gratis atau beasiswa gitu, silahkan dilaporkan. Nah, ketika laporan ke mitra dan ke kepala ke kantor juga harus sama gitu. Pak, ini ada bayaran 250.000, laporkan sesuai ke mitra juga ke kantor juga harus sama seperti itu. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya, Oh iya, seperti iya. itu ya. Berarti Oke. tergantung SPP. Itu Boleh untuk terserah laporan, berapapun nilainya. untuk laporan per bulannya per tanggal berapa sampai tanggal berapa? Paling lambat tanggal 5 Bu, setiap bulan berikutnya gitu. Makanya bulan April, laporan bulan April paling lambat tanggal 5 Mei, seperti begitu juga Oh, seterusnya gitu loh. iya, iya, iya. Ya. Heeh. Berarti sekarang mah Nah, awal bulan ya, bukan akhir bulan ya? ya awal bulan. Akhir bulan kan udah tutup buku di bulan sebelumnya. Nah, itu bisa dilaporkan kan di bulan berikutnya gitu loh. Oh iya, Kalau iya. udah akhir bulan itu berarti ya 2 bulan laporannya. Nah, itu Ya, bisa di biasanya blacklist. biasanya tuh April Enggak, terus ya, uh-uh. April Enggak boleh belum. sekarang Bu, awal bulan Oh, ya. Uh-uh. iya, iya. Dulu malah tanggal 10 gitu, tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Tapi sekarang jadi maju tanggal 5 Tanggal 5. gitu. Ya. Heeh. Siap, Bu. Terima kasih Nah, tanggal informasinya. 5 bulan berikutnya ya. Ya. Mm-mm. Oke. Baik, terima kasih Bu Melinda. Ya, terima kasih juga, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Amin, Ibu juga sehat-sehat. Amin. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Satu Ibu, lagi, Bunda. monggo silakan Ibu, Bu Mustika, silakan. Oh, ya. Ibu, maaf, satu lagi tadi Ya. kurang ini. Kalau yang di menu murid, Bu, kan Mm-mm. ada murid trial ya. Murid apa? Yang Trial. Murid coba trial, ya. gratis, ya. Ya, itu Heeh. wajib diisi, Bu, atau gimana? Kalau murid coba Bu Lucy atau Pak Arif bisa menjelaskan. Silakan. Bu Lucy mungkin? Iya. Kalau untuk murid trial sih tidak wajib diisi ya Bu. Itu kan hanya untuk mendata untuk laporan ke mitra ya bahwa ada anak yang sudah trial di Bimba untuk melihat minat dari orang tua murid itu sudah mau datang ke Bimba itu ada berapa. Nanti kan bisa di follow up kembali apakah orang tua murid itu tidak daftar-daftar lagi alasannya kenapa. Nanti kan bisa jadi pertanyaan dan evaluasi dari mitra tersebut gitu, Bu. Oh, Jadi gitu ya. untuk pengisiannya opsional. Oh, gitu. Ya. Bu, baik, terima kasih Bu informasinya. Terima kasih kembali, Bu. Ya, Baik. Bunda. Ya. Ya, Pak Arif. Ya, tadi tertutup sepertinya mikrofonnya. Oh iya, sorry, maaf. Ya, tadi siapa lagi ya? Yang satu lagi gitu siapa ya? Saya, Bunda. Oh, Bu Tati. Monggo, Ya, silakan Bu. satu lagi ya, Bunda. Tabrakan. Mohon Ya, maaf. silakan. Gini, Bimba kami kan buka kemarin tanggal 15. Mm-mm. Tapi karena ngobrol dengan orang tua pembelajar, Mm-mm. memutuskan bahwa beroperasi nanti mulainya Juni. Alasannya apa?
karena banyak libur katanya. Oh ya. Banyak tanggal Heeh, merah. Nah, heeh, yang saya tanyakan untuk mm-mm, pelaporan berarti nanti mm-mm. kami di bulan Juli ya, Bun? Ya kalau gini aja, ketika orang tua tersebut sudah membayar, ya, udah ada pembayaran. Sudah, Bun. Oh, coba Bu Lucy bisa jelaskan. Iya Bu, jadi kan karena kegiatan KBM-nya dimulai di Juni, nanti dimasukkan SPP itu di tanggal 1 Juni aja Bu. Jadi murid baru dan pembayaran SPP-nya dimulai awal Juni berarti. Oh, meskipun sudah bayar dari kemarin gitu ya, Bu ya. Iya, Oh iya iya. jadi nanti masuknya ke royalti Juni dan untuk yang anak-anak nanti yang masuk lagi di bulan Juni itu bisa langsung penginputan saat orang tua mendaftar. Jadi ibu mengerjakan datanya tetap harian gitu Bu. Jadi enggak nunggu di akhir bulan gitu ya. Jadi nanti berat kalau Oh menunggu iya. di akhir bulan. Pengerjaannya dari sekarang aja gitu ya, Iya, Bu ya. benar. Itu udah bisa langsung dipakai di aplikasi. Oh iya, siap-siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, bagaimana Bunda? Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada lagi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.58 ya Pak Rip. Ya, betul Bunda. Oke, kalau begitu tidak ada lagi yang bertanya atau kalau nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan japri ke WA ke saya atau ke Bu Lucy ya kalau ada yang belum paham. Baik, sekali lagi buat Bapak Ibu Mitra, Kepala Unit atau yang mewakilinya ya. Terima kasih untuk apa pembelajarannya hari ini. Semoga dapat mengerti atau memahami ya tentang tentang aplikasi ini karena akan mempermudah laporan dari mitra atau kepala unit ke untuk melaporkan sebagai kewajiban tanggung jawab dari mitra kepada YPHI ya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang tidak bisa kami jawab di hari ini mungkin atau bisa bertanya di eh, lewat PA atau lewat email ya kalau itu atau silakan kami kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. I- Iya, baik. Terima kasih Bunda atas arahan serta penguatan dan juga memoderatori di sesi tanya jawab ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kiranya waktu juga sudah menunjukkan pukul 16, berarti berakhir pula perjumpaan kita di siang pada hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Nani, kepada Bu Lucy, serta tentunya kepada sahabat pembelajar yang mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Dan juga kami juga minta maaf jika masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam eh, memberikan arahan, penguatan, dan juga materi di training aplikasi pada kali ini. Dan kita berjumpa kembali di training aplikasi bulan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Salam semuanya. BIM.
Salam Tetap Bimba. tetap Tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba Berbuat berbuat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Terima kasih, Ibu. Semoga Jangan lupa yang itu Korwil ya, Bu. siap. Oh, Korwil Bandung.